Struktur teks cerita sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Urutan peristiwa. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya dan bersifat opsional, boleh ditulis atau tidak. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Di sini terdapat dua pronomina, pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona adalah pronomina yang merujuk kata ganti orang. Sedangkan pronomina non-persona yaitu kata ganti yang digunakan untuk mengacu pada sesuatu, biasanya benda. Pronomina persona terbagi menjadi dua. Pronomina persona tunggal yang artinya satu orang dan pronomina persona jamak yang artinya lebih dari satu orang. Pronomina non-persona juga terbagi menjadi dua, pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Pronomina non-persona penunjuk adalah kata ganti bukan orang yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Sedangkan pronomina non-persona penanya adalah kata ganti bukan orang yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Adverbia atau kata keterangan adalah suatu jenis kata yang sifatnya memberikan keterangan atau penjelasan terhadap kata kerja, kata sifat, maupun kata bilangan, serta mampu dalam memberikan keterangan atau penjelasan terhadap semua kalimat. Kata verba material atau kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Sedangkan konjungsi temporal adalah sebuah kata penghubung yang memberikan penjelasan hubungan waktu dari dua peristiwa. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah terbagi menjadi 6. Pertama, nilai sosial, kedua, nilai moral, ketiga, nilai budaya, keempat, nilai agama, kelima, nilai pendidikan, dan yang keenam, nilai psikologi. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk, atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Nilai psikologi adalah nilai yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan.